Kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Glory. Hanya Tuhan yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sekarang dan selamanya. Hanya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa hati Tuhan sudah disukakan lewat kehadiran kami, kesungguhan kami, pujian, penyembahan, dan semua yang kami bisa lakukan bagi Tuhan. Layakkan kami, urapi kami, kuduskan kami. Kami akan mendengar isi hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami mengerti rencana Tuhan dan menghidupinya, sehingga kami beruntung, sehingga kami berhasil, sehingga kami seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di dalam Kristus ada janji hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Salam sejahtera semuanya. Saya senang kita bertemu di dalam kasih dan anugerah Tuhan, ya. Bapak Ibu boleh pandang ke kanan dan ke kiri, lihat yang duduk di sebelah kanan atau kirinya dan berikan senyum yang terbaik. Puji Tuhan, ya. Senyum yang manis, bukan senyum yang kecut. Ya, puji Tuhan. Kok ada istilah kecut, apa pakai cuka? Enggak, ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membuka di dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Hakim-Hakim, ya, pasalnya yang ke-6, kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada trouble ini rupanya? Ya, nggak apa-apa ya. Saya lanjut, sana juga lanjut, sama-sama lanjut. Ya, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 Bapak Ibu. Mari lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Mari Bapak Ibu baca ayat 2. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian
orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Puji Tuhan. Hakim-hakim 6 ini Bapak Ibu dibuka dengan menyebutkan dua hal. Yang pertama dalam ayat 1 menyebutkan kejahatan orang Israel. Jadi waktu kita membaca ayat ini, kita mendapat sebuah suguhan yang kurang enak. Karena apa? Langsung menceritakan kejahatan orang Israel. Dikatakan dengan jelas, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dalam ayat 1 pula disebutkan orang Israel ini hidupnya akhirnya sangat menderita. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Dari kejahatan yang dilakukan dan dikerjakan, akhirnya orang Israel harus menerima penghukuman Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka menderita dan benar-benar kondisinya sangat memprihatinkan. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan ayat 6, dikatakan sehingga orang Israel menjadi, dikatakan di sana apa? Sangat melarat. Bukan hanya miskin Bapak Ibu, tapi sangat melarat. Kenapa? Karena di dalam ayat 4 dikatakan orang-orang ini tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Semua dirampas, semua diambil, semua menjadi jarahan. Kalau suatu negara itu dijajah, hanya dijadikan bodoh. Supaya apa? Bisa diperalat. Supaya apa? Mereka gampang diatur, gampang dikuasai. Tetapi kasus untuk orang Israel pada masa ini, mereka bukan dijajah, tetapi mereka dimiskinkan, dibuat menderita, dan semua yang dimiliki itu dirampas. Ini berita yang kurang menyenangkan Bapak Ibu, dan sangat memprihatinkan, tetapi terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Coba ya, lihat sekarang Hakim-hakim 6 ini ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel sampai membuat apa? Membuat tempat perlindungan. Di mana Bapak Ibu?
di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Apa bedanya gua? Apa bedanya kubu? Kalau gua itu lubang yang digali secara horizontal, itu disebut gua. Tetapi kubu itu lubang yang digali secara vertikal, itu kubu. Bapak Ibu, namanya gua dan kubu pada masa itu tidak dihuni oleh manusia. Tetapi yang namanya gua dan kubu itu selalu dihuni oleh hewan-hewan. Dengan orang Israel umat Allah lari dan membuat gua, membuat kubu, berarti orang Israel ini dibuat rendah sedemikian rupa sampai hidupnya seperti hewan. Hakim-Hakim 6 ayat 1 dibuka dengan sebuah data yang sangat menyedihkan di hati Tuhan. Karena ada umat yang dikasih, umat yang harusnya menyembah Allah, tapi umat ini hidup di dalam kejahatan. Akhirnya umat ini harus menderita, sangat melarat, lebih daripada miskin, dan hidupnya betul-betul seperti hewan. Artinya apa kalau mereka harus buat gua? Artinya apa kalau mereka harus buat kubu? Tidak ada rumah, Bapak Ibu. Tidak ada tempat untuk mereka tinggal. Makanya semua harus lari buat kubu dan buat gua. Bapak Ibu bayangkan, ini penderitaan yang sangat memprihatinkan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kondisi Israel umat Allah menjadi sampai sangat menyedihkan seperti ini. Pasti ada sebabnya. Jelas sebabnya adalah karena mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ayat 1 tadi. Mereka bukan hanya melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Dan mereka ini terus menerus melakukan dosa yang sama. Coba Bapak Ibu kalau lihat ayat 1, itu dimulai dengan pengkalimatan tetapi. Tetapi di dalam terjemahan lain dikatakan again. Artinya lagi. Apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang sudah pernah diperbuat, itu dilakukan lagi. Itu diperbuat lagi. Dan dalam terjemahan yang lain dikatakan sekali lagi. Terjemahan bahasa Indonesia yang kita miliki menyebutkan tetapi. Tapi dalam beberapa terjemahan yang lain disebutkan sekali lagi orang Israel melakukan dosa yang pernah dilakukan. Kita akan buktikan. Orang Israel ini sekarang mengalami penderitaan yang seperti ini. Dalam Hakim-Hakim 6 itu peristiwa yang sudah terjadi keempat kalinya. Keberapa Bapak Ibu? Keempat kalinya. Yang pertama di mana? Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 9. Ya. Hakim-Hakim pasal 3 Bapak Ibu ayat 7 sampai 9. Hakim yang pertama adalah Otniel, sudah disuguhi sebuah kenyataan yang sangat pahit, ya. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 9. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah, dewa-dewi kesuburan. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel,
sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Bukan kurun waktu yang sedikit. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Sekarang kita lihat Hakim-Hakim 3 Bapak Ibu, ayat 12 sampai 15. Ya. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sama, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dan menyembah berhala. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja Moab. Sekarang berapa? 18 tahun. Bukan waktu yang singkat. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon raja Moab. Sekarang kita lihat Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 3. Pola yang sama itu nanti terjadi pada Hakim-Hakim 6, ya. Sekarang Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 3. Pasal 4 ayat 1 sampai 3. Saya baca. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Dari 3 peristiwa ini, maka di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1, saya lebih setuju terjemahan yang lain berkata sekali lagi. Again, orang Israel masih melakukan dosa yang sama. Saudara, dari apa yang saya bacakan tadi, orang Israel melakukan dosa yang sama 3 kali. Tapi Tuhan juga marah 3 kali, menghukum 3 kali, menghakimi 3 kali. Tetapi karena orang Israel bertobat, berteriak, minta ampun, datang sama Tuhan, maka Tuhan melepaskan mereka juga 3 kali itu. Dan sekarang Hakim-Hakim 6 menceritakan ini kali yang keempat. Saudara, kalau saya yang jadi Tuhan, habis itu orang Israel. Kalau saudara yang jadi Tuhan, saya yakin saudara pasti akan bosan. Saudara akan jengkel, saudara akan marah. Saudara akan bilang apa? Dasar, kesalahan selalu sama, yang dilakukan gak pernah beda. Coba saudara, waktu mereka menyembah berhala tujuannya apa? Ini dewa dewi kesuburan loh, supaya mereka makmur, betul gak? Supaya mereka sukses, panennya gak gagal, tapi malah dihabiskan oleh orang Midian sampai tidak ada sisa. Bagian ini Bapak Ibu, penderitaan yang keempat ini, dalam Hakim-Hakim yang baru kita baca, jelas umat Allah melakukan kejahatan. Jelas umat Allah meninggalkan Tuhan dan terus melakukan dosa yang sama. Kok bisa saya menyimpulkan seperti itu? Coba lihat ayat 9. Hakim-Hakim 6 ayat 9 sampai 10 Bapak Ibu. Ayat 9 sampai 10. Tuhan sampai berkata seperti ini, ya. Hakim-Hakim 6 ayat 9 sampai 10. Firman Allah berkata, Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir
dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah kita sekarang hidup pada masa pasca milenial. Berhala bukan lagi bicara patung. Saya yakin saudara yang hadir tidak ada yang menyembah patung. Kok nggak ada yang amin? Tapi saudara punya berhala modern dalam hidupmu yang tidak engkau sadari. Apa itu berhala modern? Terima kasih untuk kejujuran saudara. Tapi kalau saudara tidak jujur, sebaiknya saudara jujur saja. Saudara, kita hidup ini bukan di masa yang gampang. Saya mau kasih tahu, hati manusia itu pabriknya berhala. Tolong ulangi. Hati manusia pabriknya berhala. Kok bisa? Kok bisa hati manusia adalah pabriknya berhala? Saya yakin saudara tidak akan menyembah berhala. Tetapi dari hati kita, apapun itu bisa menjadi berhala kita. Apapun itu bisa menjadi berhala kita. Jadi mohon maaf, tidak cuma HP Bapak Ibu, tidak cuma gadget yang bisa jadi berhala kita. Saya kasih tahu, dengarkan ini baik-baik. Ini benar Bapak Ibu. Saya harus menyampaikan ini hati-hati, ya. Tapi ini betul. Segala sesuatu bisa menjadi berhala dalam hidupmu. Ini benar. Tidak cuma gadget. Nanti saya mau tunjukkan, ya. Nah, saya mau definisikan dulu. Kalau begitu berhala itu apa? Saya lihat kamus bahasa Indonesia, saya lihat kamus Alkitab. Berhala selalu dihubungkan dengan penyembahan kepada sesuatu yang bukan Allah. Itu terlalu umum Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya segala sesuatu di luar Allah yang kita jadikan tempat, dengarkan ya, segala sesuatu di luar Allah yang kita jadikan tempat untuk mendapatkan apa yang hanya Allah saja yang bisa memberikan, itu berhala. Ketika saudara menggantikan posisi Allah dengan harapan ada sesuatu yang lain bisa memberikan itu berhalamu. Contoh, buat seseorang yang belum menikah, dia ingin mendapatkan pasangan, pasti dia akan cari pasangan yang komplit. Oh, nggak ada yang amin ya yang belum menikah. Pasti cari yang komplit kan? Saking getolnya saudara mencari itu, akhirnya cepat atau lambat saudara akan masuk bukan di dalam keadaan komplit, tapi completed. Saudara akan mengalami kerumitan. Kenapa? Ternyata orang tua saudara berkata apa? Papa mama nggak cocok. Kenapa calonmu hidungnya terlalu besar? Mamanya bilang enggak, bukan soal hidungnya. Saya lihat soal telinganya. Kenapa? Telinganya agak lebar. Lebih bagus yang sempit. Belum lagi yang lain. Saudara pikir ini paket komplit, tapi menyebabkan kerumitan. Ketika saudara mengejar, mencari yang komplit, yang lengkap, itu berhalamu. Kenapa? Saudara berusaha dengan usahamu sendiri, saudara nggak pernah melibatkan Allah, nggak pernah bertanya dan berserah, dialah kehendakmu yang jadi. Nggak apa-apa, nggak ada yang amin. Itu memang berhala modern seperti itu. Berhala modern yang lain apa? Ijazah. Kalau saudara mahasiswa, saudara pelajar, ijazahmu itu bisa jadi berhalamu. Ijazah atau gelar kita.
Ketika kita memberi beban kepada gelar, itu satu hal yang tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Gelar kita, ijazah kita tidak pernah memberikan sebuah kepastian. Yang bisa memberikan kepastian adalah Allah. Nggak semua sarjana teknik bekerjanya di bidang teknik kok. Halo? Nggak semua. Nggak semua sarjana ekonomi bekerja di bidang ekonomi. Ada juga yang di bidang medis. Ada juga yang larinya ke bidang perhotelan. Nggak semua bidang farmasi bekerjanya di farmasi. Hanya karena gelarnya farmasi. Bisa bekerja di mana? Di bisnis, di perhotelan, di pariwisata, di travel. Bisa. Jadi kalau saudara menjadikan kepastian untuk masa depan itu hanya karena saudara punya gelar atau tidak punya gelar, saudara salah besar. Walaupun bukan berarti gelar nggak penting. Lalu semua bilang, nggak, saya nggak mau kuliah. Padahal ada dana. Nggak, saya nggak mau kuliah, saya nggak mau. S1, S2 saya nggak mau. Yang penting lulus SMA cukup, saya akan cari kerja. Kasusnya beda. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada pujian berkata, ku tak tahu kan hari esok. Terus? Karena surya kan lenyap. Terus? Akan masa menjelang, ku percaya. Iya. Bukan gelar yang membuat hatimu tenang. Saya beritahu. Bukan ijazah yang membuat saudara tenang. Banyak orang sudah punya gelar. Banyak orang sudah punya ijazah. Tapi mereka tidak pernah berkarya. Yang pegang hari esok hidupmu adalah Tuhan. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara berserah kepada Tuhan, Tuhan akan berikan saudara kreativitas. Tuhan akan tunjukkan jalan. Tuhan akan pimpin tangan saudara. Sekalipun saudara bekerja tidak seperti bidang perkuliahan saudara, bidang kesarjanaan saudara. Tapi ini tentunya beda ya. Kalau dia bidangnya bisnis, terus masuk jadi dokter, nah itu salah, nggak bisa. Karena keterampilannya beda. Saya nggak ngomong seperti itu. Lalu sarjana ekonomi, nggak apa-apa, Tuhan beserta saya akan nyuntik orang, mati orangnya. Karena dia nggak ngerti pakai jarum suntik. Harusnya ukuran sekian mili dia pakai yang gede, mati orangnya karena stres, kaget. Bukan itu maksud saya. Saudara pura-pura jadi dokter gigi, cabut giginya orang, nggak ada yang mau. Amin. Nah, berhala yang lain, ini berhala modern yang lain. Jadi kenapa Israel akhirnya dihukum Tuhan? Karena dia melakukan yang jahat. Dia melupakan Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, dan dia menyembah berhala. Dan itu pola yang selalu sama. Dalam Hakim-Hakim 6 itu yang keempat. Apa berhala modern yang lain? Berhala modern yang lain adalah pernikahan saudara. Kok bisa, Pak? Apakah saya tidak boleh berharap dalam pernikahan saya bahagia? Oh, enggak apa-apa. Tapi kalau saudara bergantung kebahagiaanmu itu karena istrimu atau suamimu, maka istri dan suami sudah menjadi berhalamu. Ini saya harus menyampaikan hati-hati, ini kurang enak memang. Berapa banyak suami yang berkata, saya tidak bahagia dengan kamu. Istri bilang, jangan khawatir, saya juga tidak bahagia dengan kamu. Ya memang tidak akan pernah bisa, sebab sumber kebahagiaan yang bisa membahagiakan adalah Tuhan. Jadi kalau saudara berharap suamimu, istrimu membahagiakan engkau, itu
engkau sudah menjadikan dia berhalamu. Kenapa? Karena keduanya harus sama-sama belajar. Jangan memberikan beban yang bukan pada tempatnya. Sebab Alkitab berkata sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber kasih, sumber kebahagiaan adalah Tuhan. Mau sehebat apa suamimu ibu-ibu, mau sehebat apa istrimu ibu-ibu, bapak-bapak, saking semangatnya suatu hari saudara bisa merasa kecewa dengan pasanganmu. Kalau tidak percaya tanya saja Ibu Gembala. Orang kalau lihat saya, oh sabar, oh baik. Siapa yang bilang? Tidak ketemu setiap hari kok bisa ngomong seperti itu. Itu ibarat jeruk cuma lihat kulitnya, belum lihat isinya, apalagi bijinya. Loh Bapak Ibu senyum ya, langsung tertawa. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan kita adalah Tuhan. Ketika kita menjadikan pernikahan menjadi tempat kita bahagia, padahal kebahagiaan itu hanya bisa diberikan oleh Allah, maka hati-hati Bapak Ibu. Saudara akan terjebak di dalam kekecewaan demi kekecewaan. Tidak ada pasangan yang bisa membuat kita bahagia, termasuk anak. Ada pasangan yang merasa bahagia karena dikaruniai anak. Ada pasangan yang tidak bahagia karena tidak dikaruniai anak. Salah, gak ada itu bunyi ayatnya di Alkitab. Tuhan percayakan anak atau Tuhan belum percayakan atau tidak percayakan, itu urusan Tuhan. Bukan urusan pendeta saudara, bukan urusan mertua kita, tapi urusan Tuhan. Jadi bahagia itu bukan karena lembaga pernikahan itu sendiri. Jadi bahagia itu bukan karena istri atau suami atau anak. Sebab definisi bahagia itu Allah. Definisi bahagia itu dari Allah. Amin. Mungkin ini mengejutkan kita Bapak Ibu. Seringkali kita punya standar, seringkali kita punya tuntutan untuk pasangan kita, yang sebenarnya kalau kita kembali jujur, hanya Allah yang bisa membuat semuanya menjadikan kita puas dan siap dengan itu. Saudara, kalau ini bisa benar-benar kita praktekkan dalam hidup kita, maka tidak ada yang namanya akhirnya perceraian. Maka tidak ada yang akhirnya namanya ya sudah, sampai di sini saja kita. Ternyata semakin jauh kita semakin tidak cocok. Memang tidak akan pernah cocok. Sebab apa? Kita ini dipersatukan dari dua keberadaan yang berbeda. Itu kalau bicara tentang pernikahan. Jadi ingat ya Bapak Ibu, jika kita memberikan pernikahan itu suatu beban yang hanya Allah saja yang bisa memikulnya, maka kita sudah memberikan kepada pernikahan suatu beban yang tidak dapat dipikulnya. Percayalah, hanya Allah yang sanggup memberikan janji dan memenuhi janji-janjinya. Jelas kok, berhalanya bangsa Israel apa? Dewi Asitoret, dewi kesuburan, dewi kemakmuran. Tapi hasil akhirnya apa? Kemiskinan. Hasil akhirnya apa? Kemelaratan. Berhala yang Israel sembah, yang Israel puji, namanya dewi kesuburan, tapi tidak pernah menggenapi janjinya untuk mencukupi Israel. Malah miskin, tambah melarat, dan tidak punya apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita pelajari ini, di setiap kali ada murka Tuhan,
Di sisi yang lain ada kemurahan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu dalam hubungan suami istri, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya percaya selalu ada kemurahan Tuhan. Saudara, kenapa Israel sampai 4 kali? Dan peristiwa ini tidak berhenti sampai Hakim-Hakim 6. Nanti kita baca terus selanjutnya, masih sama polanya. Israel ini tobat, kumat. Seperti itu. Jadi pertobatan itu, dengar Bapak Ibu, pertobatan itu bukan sekali berlaku untuk seumur hidup. Kapan Anda bertobat? Sudah Pak, tahun lalu. 1 kali cukup untuk selama-lamanya. Kalau darah Kristus itu dicurahkan 1 kali untuk selama-lamanya. Tapi pertobatan Bapak Ibu dan saya bukan 1 kali untuk seumur hidup. Tetapi pertobatan ini harus berlangsung seumur hidup. Bukan sekali untuk seumur hidup. Tetapi memang seumur hidup. Sampai Tuhan panggil, kita harus hidup lahir baru. Kita harus menjaga hati, pikiran, hidup kita. Kita belajar menerima kekurangan pasangan kita. Kita belajar menerima. Kita belajar bersama-sama bertumbuh, mengingatkan, menasehati. Loh Pak, bagaimana kalau ternyata dia nggak pernah mau sadar? Dia nggak pernah mau ngerti. Dia malah menjengkelkan. Dia malah mengecewakan. Apa yang saya harus lakukan? Apa? Yang bilang doakan angkat tangan. Itu bagus, sangat rohani. Ada yang bilang lain, ambil ulek-ulek pukul Pak. Enggak. Tetap saudara harus terima. Kenapa? Karena 2 sudah menjadi 1. Buruknya dia, buruknya saudara. Buruknya saudara, buruknya dia. Saya selalu bilang, jangan pernah berkata bahwa yang salah hanya suami. Jangan pernah berkata yang salah hanya istri. Kalau istri sampai seperti itu, suami ikut andil. Kalau suami sampai seperti itu, saya bilang ibu jangan bangga dulu. Ibu ikut andil, mewarnai. Tapi ibu nggak pernah sadar. Dan hanya butuh sebuah pengakuan dan kejujuran. Jadi mari Bapak Ibu, kita mau belajar pagi hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang siap menerima kita apa adanya. Tetapi belajarlah untuk selalu hidup dengan ucapan syukur, dalam pertobatan, di dalam kasih yang sungguh-sungguh. Dan jadikan dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, ada orang tua yang berkata, andai kata saya punya anak tidak seperti itu, tapi seperti anaknya tetangga saya. Kenapa mesti seperti itu? Kalau Tuhan berikan itu, Bapak Ibu berkata, aku bersyukur, aku berterima kasih. Ada orang yang berandai-andai, andai kata anakku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah itu nggak salah di hadapan Tuhan? Salah Bapak Ibu. Andai kata Tuhan boleh berkata, Tuhan juga bilang, kalau aku punya anak gak kayak kamu, tapi kayak yang itu, apa saudara gak sakit hati? Mari semua bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita mau tinggalkan setiap berhala-berhala itu. Karena dengan semua berhala itu, tanpa sadar kita sudah melupakan Tuhan. Tanpa sadar kita sudah meninggalkan Tuhan. Dan tanpa sadar itu adalah sebuah kejahatan. Termasuk hati-hati dengan gadget saudara. Ya, dengan HP saudara. Bila perlu mungkin ada 1 hari atau berapa hari tanpa HP. Tapi nanti bingung semua, mau transfer bingung, mau bayar bingung. Ya, yang penting jangan jadikan itu segala-galanya dalam hidupmu. Bapa, kami membawa setiap persembahan kami. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan kasih,
Semua Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan biarlah di bawah terik matahari ketika umat-Mu bekerja, melakukan aktivitas dan kegiatannya, Tuhan memerintahkan para malaikat membuka pintu-pintu sorga, jendela-jendela sorga, pintu-pintu langit, dan berkat yang berlimpah-limpah seperti yang Kau sudah janjikan itu dicurahkan dengan hebat dan luar biasa. Terima kasih buat partner-partner pelayanan. Terima kasih buat cinta Tuhan bagi kami. Kami tidak akan pernah bisa membalasnya. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Tuhan tidak pernah mengizinkan kami menduakan Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kebenaran dan tidak pernah memiliki berhala apapun dalam hidup kami. Kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya meninggikan Engkau. Kami hanya memasyurkan Engkau. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami semua itu nyata dan sempurna. Hamba berdoa bagi umat-Mu, anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dimanapun mereka berada, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan memberkati, Tuhan membukakan jalan bagi semuanya. Bapa, terima kasih. Kami mendoakan pemilu tahun depan, apapun yang menjadi prediksi, kami hanya percaya di balik tahun politik ada tahta Tuhan, ada kemahakuasaan Tuhan, dan Tuhan pegang kontrol atas segalanya. Tuhan memberikan kepada kami seperti ketika Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan mendatangkan keselamatan, Tuhan mendatangkan pertolongan. Kami berseru kepada Tuhan, berikan kami presiden yang terbaik, wakil yang terbaik. Dan kami percaya segala siasat, segala keangkuhan manusia, segala pekerjaan roh kegelapan kami bakar dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia milik Tuhan Yesus. Tahun depan pemilu berjalan lancar dan baik. Segala program pemerintah Tuhan campur tangan dan menolong. Para malaikat Tuhan menghancurkan pekerjaan kuasa gelap, jin, segala roh-roh kegelapan, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, semua tunduk takluk kepada kuasa Tuhan. Bapak, kami memberkati ABRI, TNI dan Polri. Kami memberkati para menteri, kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, semua pejabat-pejabat di negara kami diberikan hati yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang setia, dan bawalah kami lebih mengasihi Engkau, bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Berkat Tuhan bagi kami semua penata layanan yang ada, bagi hamba-hamba Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.